Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahru Caksono, biasa dipanggil Bahru. Saya berasal dari Riau. Saya dari kelas MBSD. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi saya yang berjudul Manajemen Konflik, Sumber Konflik, Dampak Konflik, dan Strategi Mengatasi Konflik. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian manajemen konflik. Istilah manajemen konflik berasal dari bahasa Italia, yakni managiner, yang berarti melatih kuda-kuda, atau secara harfiah adalah to handle, yang berarti mengendalikan. Sedangkan dalam Kamus Inggris Indonesia, manajemen berarti pengelolaan, dan istilah manajer berarti tindakan, membimbing atau memimpin. Sehingga manajemen dapat didefinisikan sebagai mengawasi atau mengatur orang dalam bekerja dan mengatur manajemen konflik dengan baik. Sedangkan pengertian konflik menurut Kamus Besar Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik merupakan percekcokan atau pertentangan atau perselisihan. Baik, langsung saja. Sumber-sumber konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu ini seperti perbedaan pendapat, perbedaan perasaan, dan perbedaan kepribadian. Seperti perbedaan pendirian dan perasaan. Sumber yang kedua, perbedaan tujuan dan kepentingan. Membentuk kepribadian yang berbeda-beda, individual, sedikit banyak, atau terpengaruh oleh pola pikir dan pendirian dari kelompok. Maka dari itu kita harus selalu menjaga komunikasi. Sumber yang ketiga yakni gaya komunikasi yang berbeda. Setiap departemen atau individual mungkin memiliki tujuan yang berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan, masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Maka dari itu pentingnya kita menjaga komunikasi. Yang keempat adalah gaya komunikasi yang berbeda. Keterampilan berkomunikasi seseorang akan mempengaruhi dalam memilih gaya manajemen konflik. Jadi manajemen kita itu harus bisa public speaking. Yang kelima adalah sumber yang dimiliki. Gaya manajemen konflik yang digunakan oleh pihak yang terlibat konflik dipengaruhi oleh sumber-sumber yang dimilikinya, seperti sumber-sumber kekuasaan, pengetahuan, dan keuangan, serta pengalaman. Baiklah, langsung saja masuki dampak konflik. Dampak konflik di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak konflik yang positif, dan yang kedua adalah dampak konflik yang negatif. Dampak konflik yang positif, yang pertama ialah meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu. Yang kedua, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktivitas. Yang ketiga, meningkatnya motivasi untuk melakukan kompetisi secara sehat. Dan yang terakhir, berkurangnya tekanan-tekanan yang dapat membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin menurun. Adapun dampak konflik yang negatif, seperti yang pertama, absensi meningkat dan penurunan kerja. Yang kedua, keluhan antara karyawan terkait rasa ketidakadilan.
Dan yang ketiga, masalah kesehatan seperti stres dan tekanan mental. Maka pentingnya kita selalu menjaga komunikasi antara sesama. Nah, untuk mengatasi konflik di sini ada strateginya, yakni strategi mengatasi konflik. Yang pertama adalah mengenali kesenjangan masalahnya. Yang kedua, kita harus menegosiasikan penyebabnya masalah itu tadi apa. Dan yang ketiga, menyepakati solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Nah, yang keempat, melaksanakan solusi. Nah, kita harus mengerjakan solusi yang telah diberikan dari atasan atau bahkan teman atau rekan kerja. Yang terakhir, kita harus evaluasi hasil penyelesaian. Nah, apakah penyelesaian ini dapat menyelesaikan sebuah konflik tadi? Kita itu harus mengevaluasinya agar kita semakin meningkat. Nah, selain itu, strategi personal juga diperlukan, seperti membangun hubungan yang baik antara karyawan dan manajemen dan manajer. Nah, untuk mengatasi konflik di sini ada strateginya. Yang pertama yakni mengenali kesenjangan masalahnya. Yang kedua, kita negosiasi penyebab utamanya apa. Kita harus mengetahui penyebabnya. Nah, yang ketiga, menyepakati solusi yang terbaik. Kita harus mengambil jalan tengah agar sebuah konflik ini tidak semakin besar dan tidak menimbulkan perpecahan. Nah, yang keempat, kita melaksanakan solusi agar konflik ini bisa diselesaikan dengan sehat, dengan baik-baik. Dan adapun yang terakhir ini adalah evaluasi, agar kita itu tidak terus-menerus terjadi konflik antara rekan kerja. Nah, maka dari itu kita harus menerapkan 5 strategi ini. Nah, selain itu, strategi personal juga diperlukan, seperti membangun hubungan, membangun kepercayaan, menentukan tujuan, memilih alternatif solusi yang terbaik, dan membuat rencana penyelesaian. Nah, cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.